Pendahuluan. Kolonialisme dan imperialisme adalah dua konsep yang memiliki hubungan erat dengan sejarah panjang bangsa Indonesia. Sejak kedatangan bangsa-bangsa Barat pada abad ke-15 hingga abad ke-20, Indonesia mengalami perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam bab ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai kedatangan bangsa Barat ke Nusantara, pemerintahan kolonial yang diterapkan, serta perlawanan-perlawanan yang muncul di masyarakat. A. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia bermula pada akhir abad ke-15. Dunia Barat mulai mengembangkan pelayaran yang dipicu oleh pencarian jalur perdagangan baru. Indonesia, yang terletak di posisi strategis di jalur perdagangan internasional, menjadi tujuan utama bangsa-bangsa Eropa. Bangsa Barat yang pertama kali datang ke Nusantara adalah bangsa Portugis, diikuti oleh bangsa Spanyol, Belanda, dan Inggris. 1. Kedatangan bangsa Portugis tahun 1511. Bangsa Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang datang ke Indonesia. Mereka datang untuk mencari rempah-rempah yang sangat berharga pada masa itu. Pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque, seorang panglima Portugis, berhasil menaklukkan Malaka, sebuah pelabuhan penting yang menghubungkan perdagangan Asia dengan Eropa. Melalui Malaka, Portugis berhasil menguasai jalur perdagangan rempah-rempah yang kemudian berlanjut dengan pendirian pos-pos perdagangan di wilayah Indonesia, seperti di Maluku. 2. Kedatangan bangsa Spanyol tahun 1521. Setelah Portugis, bangsa Spanyol juga mulai menjelajahi Indonesia, meskipun lebih fokus pada Filipina. Namun, Spanyol sempat berusaha mempengaruhi kawasan timur Indonesia, terutama dengan tujuan menguasai perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1521, Ferdinand Magellan, seorang penjelajah Spanyol, tiba di Filipina dan mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari kekuasaan Spanyol. 3. Kedatangan bangsa Belanda tahun 1596. Bangsa Belanda tiba di Indonesia pada akhir abad ke-16. Pada tahun 1596, ekspedisi yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di Banten, Jawa Barat. Kedatangan Belanda diawali dengan pendirian Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC, pada tahun 1602, yang bertujuan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia. VOC menjadi kekuatan dominan di Indonesia, mendirikan benteng-benteng dan menguasai berbagai wilayah. 4. Kedatangan bangsa Inggris tahun 1619. Meskipun Belanda lebih dominan, Inggris juga berusaha menguasai perdagangan di Nusantara, terutama di kawasan Selat Malaka dan Sumatera. Pada tahun 1619, Inggris mendirikan Batavia, sekarang Jakarta, sebagai pusat perdagangan, tetapi Belanda akhirnya menguasai wilayah ini setelah konflik panjang. Meskipun begitu, Inggris tetap memiliki pengaruh di beberapa wilayah, seperti di Bengkulu. B. Pemerintah kolonial di Nusantara. 1. Pemerintah kolonial Portugis. Portugis menguasai Maluku dan beberapa daerah pesisir Indonesia. Mereka menerapkan sistem monopoli perdagangan, di mana hanya Portugis yang boleh melakukan perdagangan rempah-rempah. Meskipun Belanda menguasai lebih banyak wilayah, pengaruh Portugis tetap ada di beberapa wilayah hingga abad ke-18. 2. Pemerintah kolonial Spanyol. Pemerintah kolonial Spanyol di Indonesia tergolong singkat dan terbatas, berpusat di Maluku pada awal abad ke-16. Spanyol datang ke Maluku pada tahun 1521, bersekutu dengan Kesultanan Tidore untuk menyaingi dominasi Portugis di wilayah tersebut. Meskipun demikian, mereka akhirnya terpaksa meninggalkan Maluku setelah menandatangani Perjanjian Saragossa. 3. Pemerintah kolonial Belanda. Belanda, melalui VOC, 1602, menguasai banyak wilayah di Indonesia, termasuk Jawa, Sumatera, dan Maluku. Setelah VOC bangkrut pada awal abad ke-18,
pemerintahan Belanda diambil alih oleh pemerintah pusat Belanda. Pemerintahan Belanda menerapkan sistem tanam paksa, kulturstelsel, pada abad ke-19 yang mewajibkan petani Indonesia untuk menanam tanaman ekspor tertentu, seperti kopi, tebu, dan nila, untuk dikirim ke Belanda. Sistem ini sangat merugikan petani karena mereka dipaksa bekerja tanpa upah yang layak. 4. Pemerintah kolonial Inggris. Pada periode singkat antara 1811 hingga 1816, Inggris menguasai Indonesia di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles. Selama masa pemerintahan Inggris, Raffles membuat beberapa reformasi, termasuk pembagian administratif yang lebih jelas dan pengembangan pendidikan. Namun, setelah 1816, Indonesia kembali berada di bawah pemerintahan Belanda, yang melanjutkan sistem kolonial mereka. C. Perlawanan terhadap pemerintahan kolonial. 1. Perang Aceh tahun 1873 hingga 1904. Perang Aceh dimulai pada tahun 1873 ketika Belanda berusaha menguasai Aceh, yang merupakan kerajaan terakhir yang belum dikuasai oleh Belanda di Sumatera. Perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda ini berlangsung lama dan menjadi salah satu perlawanan terbesar di Indonesia. 2. Perang Diponegoro tahun 1825 hingga 1830. Salah satu perlawanan terbesar yang terjadi di Jawa adalah Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro, seorang bangsawan Jawa, memimpin perlawanan terhadap Belanda. Perang ini menyebabkan banyak korban jiwa dan sangat merugikan Belanda, meskipun pada akhirnya Diponegoro tertangkap dan dibuang ke Manado. 3. Perlawanan rakyat Bali tahun 1906 hingga 1908. Bali juga tidak lepas dari penjajahan Belanda. Salah satu peristiwa penting adalah Perang Puputan Badung pada tahun 1906, di mana rakyat Bali melawan Belanda dengan semangat heroik, meskipun akhirnya mereka harus mengalami kekalahan dan banyak yang gugur. 4. Perlawanan oleh gerakan Islam dan nasionalis. Pada awal abad ke-20, muncul gerakan-gerakan nasionalis yang menuntut kemerdekaan. Salah satu gerakan penting adalah Budi Utomo, 1908, yang menjadi cikal bakal pergerakan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Serikat Islam dan Partai Nasional Indonesia, PNI, yang dipimpin oleh Soekarno juga berperan besar dalam perlawanan terhadap penjajahan. Kesimpulan dari materi yang dibahas ini adalah kolonialisme dan imperialisme yang diterapkan oleh bangsa-bangsa Barat telah memberikan dampak besar terhadap perkembangan Indonesia. Meskipun demikian, perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia menunjukkan semangat perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Pemahaman tentang sejarah kolonialisme ini penting agar kita bisa menghargai kemerdekaan yang kita nikmati saat ini dan terus berusaha menjaga keutuhan bangsa.